Hukum yang kedua, hukum surah, hukum gambar. Mencakup di sini sebenarnya hukum juga membuat patung. Jadi pertanyaannya, apa sih hukum bikin patung? Apa sih hukum menggambar? As-suratu hukmuha yaduru ala illat, dikatakan di halaman yang ke-283, menggambar atau bikin patung itu hukumnya tergantung apa? Berkisar pada faktornya, pada sebabnya, pada illah. Ada berapa? Wahiyya thalath aqsam, ada 3 kemungkinan. Yang pertama, qismun lil ibadati. Gambar patung untuk disembah. Hukmuhu haramun bin nas. Hukumnya haram, ya, berdasarkan nas. Nas itu maksudnya ma la yahtamilu illa ma'nan wahidan. Ya, dalil yang tidak mungkin ditafsirkan dengan 2 tafsiran, pasti satu saja maknanya. Udah clear, obvious. Oke. Kalau bikin gambar, bikin gambar baik 2 dimensi atau bikin patung 3 dimensi untuk disembah, haram lah dia. Haram. Yang kedua, wa qismun li ta'limi hukmuhu jaizun. Yang kedua, untuk sarana pengajaran. Misalnya gimana? Gimana misalnya sarana pengajaran? Misalnya anatomi ya, belajar biologi ya, dia biar tahu dibikin patung atau gambar ya, itu tak mengapa. Fa hukmuhu jaiz, hukumnya mubah. Wa qismun li zinah. Kategori ketiga untuk hiasan, untuk pajangan. Ini patung untuk pajangan. Gambar untuk pajangan. Gimana? Wahiyya qisman, ini dibagi 2. Qismun la yakhafu ma'ahul fitnah. Di sini la yakhafu ma'ahul fitnah tuh harusnya mungkin lebih tepat ya, mungkin salah ketik. La yukhafu ma'ahul fitnah tuh. Ya. Dan boleh di sini la yukhafu, tidak harus la tukhafu, karena taknis kalau sudah difasal boleh dia ditankir dan ditaknis ya. Semua tahu ya, seperti kata Alfiya bin Malik. Wa ajitar taifi nahwi atal qadiyah bintul waqif, ya. Boleh menghilangkan taknis ya saat fasal, seperti contohnya atal qadiyah bintul waqif. Oke. Anyway, seperti itu adanya. Jadi kalau tidak takut ada fitnah, misalnya bukan gambar yang wanita yang membuka aurat atau pria membuka aurat, maka hukumnya gimana? Jaizun, maka hukumnya mubah. Jadi kalau pajang foto atau pajang patung tapi untuk hiasan, tidak takut fitnah, tidak takut misalnya itu aurat, atau tidak takut kemudian menjurus pada kemusyrikan, hukumnya boleh. Wa qismun yukhafu ma'ahul fitnatu. Kategori berikutnya yaitu yang kita khawatir ada fitnah. Seperti apa? Nah, dilihat. In kanat maksiatan, kalau fitnah ini berupa maksiat. Misalnya maksiat gimana nih? Misalnya tadi aurat dan semisalnya, fa hukmuhu makruhun, fa makruhun, maka hukumnya makruh. Wa in kana syirkan fa haramun. Ini maksudnya makruh di sini, makruh membuatnya. Makruh apa? Makruh membuatnya. Adapun melihatnya, maka kalau dia hal yang tidak boleh dilihat, jelas hukumnya haram. Ya, tapi kalau membuatnya, maka hukumnya makruh. Kenapa tidak sampai haram? Karena maksiat dan tidak maksiat di sini tergantung pemakaiannya. Di sini kan hanya dikhawatirkan. Misalnya ada orang bikin patung tapi wanita tidak pakai jilbab ya, atau pria tidak pakai baju. Nah, kan ini aurat. Dikhawatirkan fitnah, tapi fitnahnya bukan kemusyrikan, fitnahnya maksiat. Maka bikin patungnya nih, bikin gambarnya makruh. Kok nggak haram? Kenapa nggak haram? Ya karena kan belum tentu apa? Orang pakai untuk yang haram, baru yukhafu ma'ahul fitnah. Baru dikhawatirkan. Kekhawatiran gini, ranahnya tidak sampai jelas haram. Maka ranahnya masih masuk kategori yang makruh. Dan tentu makruh ini bukan berarti meremehkan hukum. Ya, makruh bukan berarti meremehkan hukum. Orang muslim yang baik tidak bermain-main dengan yang makruh ya. Jangankan yang makruh, yang mubah saja dia berhati-hati, apalagi yang makruh, apalagi yang haram. Oke, jelas ya. Jadi di sini kalau dikhawatirkan ada fitnah, lihat fitnahnya berupa apa. Kalau maksiat, maka wa in kanat syirkan fa haramun. Kalau fitnah yang ditakutkan berupa kemusyrikan, maka hukumnya haram. Bikin patung, tapi ini kayaknya patung bisa disembah nih. Berarti haram tuh bikin patung. Bikin gambar, ya, melukis, ini kayaknya bakal disembah. Berarti haram hukumnya. Contohnya apa? Kasuratil anbiya wal sholihin. Seperti bikin gambar orang soleh, bikin patung orang soleh dan para nabi. Hukumnya haram. Kenapa? Karena dikhawatirkan nanti ini akan ada unsur kemusyrikan yang dilakukan, kemusyrikan terhadap. Jelas di sini ya pembagian hukumnya. Mungkin yang bertanya ini gimana kita Muhammadiyah kok
bisa tiba-tiba mengatakan merinci seperti ada yang mubah bikin patung, ada yang bukannya ulama ini sepakat bikin patung haram nih. Entar dulu. Betul bahwa ada yang mengklaim ulama ijma' bahwa bikin patung hukumnya apa? Hukumnya haram. Ya, patung, kita bicara patung yang 3 dimensi. Tapi sebenarnya klaim ijma' di sini kurang tepat. Di sini saya bawakan misalnya dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran karya Imam Al-Qurtubi, beliau sebutkan haka makkiyun fil hidayatilah anna firqatan tujawwizu taswira. Al-Imam Makki menghikayatkan dalam kitab beliau yang berjudul Al-Hidayah bahwa sekelompok ulama membolehkan taswir-taswir, di sini masuk kategori juga membuat patung. Wa tahtaju bihadil ayat, dan mendalilkan dengan surat Saba ayat 13. Kemudian Al-Imam Al-Qurtubi nukilkan perkataan Ibnu Atiyah, penulis tafsir Al-Muharrar Al-Mujiz. Qala Ibnu Atiyah wa dzalika khata', ini keliru nih. Maksudnya pendapat tersebut keliru. Wa ma ahfadhu an ahadin min a'immatil ilmi man yujawwizu. Saya tak dapati, tak hafal ada seorang pun dari ahli ilmu membolehkan. Nah, tapi Imam Al-Qurtubi kemudian counter lagi Imam Ibnu Atiyah. Kata beliau, qultu ma hakahu makkiyun dzakarahun nahasu qablah. Apa yang disebutkan Imam Makki tadi, dia tak sendiri di situ. Sudah disebutkan juga oleh Imam An-Nahas sebelumnya, nafsir sebelum Ibnu Atiyah. Qala An-Nahas qala qaumun amalu suwari jaizun li hadhil ayah. Membuat gambar dan patung boleh berdasarkan surat Saba ayat 13. Wa lima akhbarallahu azza wa jalla 'anil masih, dan juga berdasarkan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang masih dan seterusnya. Intinya adalah bahwa klaim ijma yang tidak akurat, tapi meskipun demikian kita menghargai dan menghormati pendapat ulama lain, apalagi ini pendapat yang nyaris ijma, pendapat yang mayoritas banget, hampir ijma, kita hormati. Jadi kalau kita misalnya ketemu teman, wah nggak boleh nih bikin patung, ya kita hargai itu pendapat, bahkan pendapat hampir semua ulama. Tapi Muhammadiyah tidak merojihkan pendapat tersebut, yang dirojihkan adalah merinci hukumnya. Alasan perincian hukum karena dalil-dalil yang mengesankan pengharaman pembuatan patung atau gambar adalah karena dia mu'allalah, ada ilahnya. Dan sementara prinsipnya sebagaimana dikatakan Imam Syatibi dalam kitab Al-Muwafaqat, bisa dilihat di sini, faqad alimna, kata beliau, min maqsidis syari'i at-tafriqata baina ibadati wal adat. Kita tahu dari maksudnya syariat membedakan antara ibadah dan non-ibadah. Kalau ibadah gimana? Wa annahu ghalaba fi babil ibadati jihatu ta'abbudi. Bahwa kalau perkara ibadat nih, ya dominannya perkara ta'abbudi. Kita tidak bisa bayangkan apa ilahnya nih. Kenapa sholat subuh 2 rakaat, isya 4 rakaat? Kenapa? Sama-sama gelap-gelapan sholatnya. Kenapa ini 2 itu 4? Kenapa maghrib 3? Ta'abbud. Kita bisa cerna kenapanya. Ya udah ikuti, kalau dilarang ya ikuti, diperintah ikuti. Tawaf misalnya 7 putaran ya, 7 putaran. Kenapa kok kita 7? Kenapa enggak angka lain misalnya contoh, atau sa'i dan semisalnya? Ini ibadat ghalabah fi babil ibadati jihatut ta'abbud. Ini dominannya ta'abbud, tidak bisa dicerna. Ini kita ikuti. Wa fi babil adati jihatul iltifati ilal ma'ani. Tapi kalau perkara adat istiadat non ibadah seperti bikin patung, bikin gambar, maka dominannya adalah itu bisa dipikirkan kenapanya. Oh, kenapa ini melarang bikin gambar, bikin patung? Oh, sadud dzariyah, karena mengkhawatirkan kemusyrikan. Adapun zaman sekarang misalnya contoh, atau satu zaman misalnya, atau tadi kita sudah nukilan pendapat sebagian ulama yang dinukilkan Imam Makki dan Imam An-Nahas, tidak haram bikin patung dan bikin gambar, tentu ketika memang tidak dikhawatirkan kemusyrikan, tidak dikhawatirkan kemaksiatan, maka hukumnya rinciannya seperti tadi. Clear sampai sini ya. Ini masalah patung ya. Ulama berita. Adapun masalah gambar maka lebih ringan perkaranya, karena mazhab Maliki membolehkan gambar yang 2 dimensi. Mazhab Maliki membolehkan gambar yang 2 dimensi. Sebagaimana di sini saya nukilkan misalnya di slide nomor 11. Saya mundur Ustaz Zuhair, dalam kitab At-Tamhid, Imam Al-Hafidh Ibnu Abdul Bar nukilkan perkataan Imam Malik bahwa Imam Malik ini tidak
menganggap masalah kalau seandainya gambarnya datar, gambarnya 2 dimensi. Nah, jadi kalau gambar 2 dimensi maka mazhab Maliki pun bolehkan. Tapi kalau patung maka 4 mazhab tak bolehkan. 4 mazhab tidak bolehkan. Jelas ya. Zuhair mungkin bisa dikondisikan kalau ada yang nyalakan suara. Terima kasih. Oke, baik ya, kita lanjut lagi. Mungkin ini ada pembahasan lagi menarik, yaitu atau majelis tarjih dalam HPT. Oleh karenanya, gambar Kiai Haji Ahmad Dahlan di sini, wa bima anna al-majlisa yara anna surat al-ustadzil alim Kiai Ahmad Dahlan muassis al-jam'iyyah Muhammadiyah yukhafu minha al-fitnah. Karena majelis tarjih menganggap ya bahwa gambar foto Kiai Haji Ahmad Dahlan ini khawatirkan fitnah kemusyrikan. Qarara majlis tarjih bihurmati ittikhadhiha zinah. Majelis tarjih mengharamkan memajang foto Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tapi ini tahun lama ini ya, tahun lama, dan sudah diralat kemudian di Muktamar Tarjih Sidoarjo bahwa fitnahnya sudah tidak ada lagi. Jadi dulu sempat ulama-ulama tarjih kita, semoga Allah merahmati mereka, khawatir kalau seandainya pajang-pajang foto Kiai Haji Ahmad Dahlan ini khawatir kultus berlebih dan akan kemusyrikan, maka diharamkan. Tapi kemudian tarjih sidang lagi dan seterusnya, akhirnya diganti hukumnya tidak lagi haram, hukumnya boleh. Makanya sampai sekarang Muhammadiyah pun memajang Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan hukumnya boleh. Ya. Oke. Dan itu masya Allah salah satu bentuk bagaimana majelis tarjih ini detail dalam hukum, tidak menganggap semua hukum sama mutlak-mutlakan atau gegabah, tapi begitu merinci, dan juga paham bahwa taghayyur az-zaman yu'athiru fi taghayyuri al-fatwa, bahwa bisa berubah zaman, tapi tentu dalam hal yang mutaghayyir, dalam hal yang bisa berubah.